Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang lensa cembung. Mari kita dengarkan penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lensa cembung, yaitu tentang sifat-sifat lensa cembung, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, pembentukan bayangan pada lensa cembung, rumus-rumus pada lensa cembung, dan terakhir adalah tentang contoh soal pada lensa cembung. Nah, lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan yang salah satu atau kedua permukaannya berupa bidang lengkung. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah lensa cembung rangkap atau biconvex. Kita lihat gambarnya. Ini yang dimaksud dengan lensa cembung rangkap. Jadi, ada dua permukaan. Nah, sifat-sifat lensa cembung. Yang pertama, lensa cembung biconvex ini memiliki dua permukaan, ini kita perhatikan, yang melengkung keluar. Kemudian lensa cembung ini bersifat konvergen atau mengumpulkan berkas sinar. Ya, mengumpulkan berkas sinar. Digunakan pada kacamata, loop, mikroskop, dan lain-lain. Kemudian sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung ini berbeda-beda, bergantung kepada jarak benda di depan lensa. Nah, kita pelajari bagian-bagian pada lensa cembung. Nah, ini ya, karena lensa ini punya dua permukaan, jadi ada dua fokus. Fokus aktifnya ini berada di belakang lensa, makanya ini F1-nya ada di belakang lensa. Kemudian ini fokus permukaan kedua, ini 2F2, kemudian ini 2F1. Ya, seperti biasa jarak F ke O itu adalah jarak fokus, jarak dari 2F2 ke O itu adalah jari-jari. Sedangkan O di sini adalah titik pusat lensa. Yang harus diingat adalah F ini setengah dari R. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Jadi ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1. Jadi bedanya dengan cermin, kalau pada cermin ini dipantulkan, sedangkan pada lensa itu dibiaskan. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat lensa atau titik O akan diteruskan. Sekarang kita gambarkan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Kita gambarkan dulu lensanya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui F1. Yang kedua, sinar datang melalui F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, lensa cembung ini mirip seperti pada cermin cekung. Jadi sifat bayangannya berbeda-beda bergantung kepada letak bendanya. Yang pertama, bendanya kita letakkan di belakang 2F2. Kita gunakan dua sinar istimewa. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui F1. Sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Ini terbentuk bayangan di sini. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Jadi kamu perhatikan bahwa pada lensa, bayangan nyata itu terbentuk di belakang lensa. Kemudian kita geser bendanya sekarang. Bendanya berada di antara 2F2 dan F2. Kita gunakan lagi sinar istimewa pertama. Kemudian sinar istimewa ketiga. Nah, bendanya ini terletak di belakang 2F1. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian kita geser lagi bendanya di antara O dan F2. Kita gunakan dua sinar istimewa. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui F1. Sinar istimewa ketiga melalui pusat lensa akan diteruskan. Nah, kita lihat ini kedua sinar biasnya ini tidak saling berpotongan. Jadi kita perpanjang ini sinar biasnya, kita perpanjang ke belakang, maka terbentuklah bayangan di depan lensa.
sifatnya adalah maya tegak diperbesar. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa bayangan maya pada lensa itu terletak di depan lensa. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya di 2F2? Kita gunakan dua sinar istimewa. Nah, ternyata bayangannya ada di 2F1. Sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Sekarang kalau bendanya kita letakkan di titik fokus F2. Gunakan dua sinar istimewa pertama dan sinar istimewa ketiga. Ini ternyata kedua sinar biasnya tidak saling berpotongan. Kita perpanjang ke belakang, juga tidak saling berpotongan. Kenapa? Karena kedua sinar biasnya sejajar, maka ketika bendanya diletakkan di F2, tidak terbentuk bayangan. Nah, sekarang hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. Sama seperti pada cermin, pada lensa juga berlaku rumus yang sama, 1/SI ditambah 1/SO sama dengan 1/F. Seperti ini. Kemudian perbesaran bayangannya juga sama, M sama dengan mutlak SI per SO atau M sama dengan HI per HO. Di mana ini ada tanda mutlak di sini, membuat perbesaran bayangan selalu positif. Kemudian yang berbeda pada lensa tadi sudah dijelaskan, ada yang disebut dengan kekuatan lensa, yaitu kemampuan suatu lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan berkas cahaya yang diterimanya. Rumusnya ini, P sama dengan 1/F jika F-nya dalam meter, atau P sama dengan 100/F jika F-nya dalam sentimeter. Nah, P-nya ini kekuatan lensa dengan satuan dioptri. Nah, yang harus diingat adalah jarak fokus pada lensa cembung itu diberi tanda positif. Kemudian, jika terbentuk bayangan di belakang lensa, disebut bayangan nyata, dan jarak bayangannya diberi tanda positif. Sedangkan jika terbentuk bayangan di depan lensa, maka disebut bayangan maya, dan jarak bayangannya diberi tanda negatif. Nah, sekarang contoh soal. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan sejauh 80 cm di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 30 cm. Tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, kekuatan lensa, lukisan pembentukan bayangan, dan sifat bayangan. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan. Dari soal diketahui tinggi bendanya adalah 12 cm, jarak bendanya 80 cm, jarak fokusnya adalah 30. Yang ditanyakan SI, M, HI, P, lukisan, dan sifat-sifat bayangan. Kita gunakan persamaan 1/SI ditambah 1/SO sama dengan 1/F. Mencari 1/SI itu sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Masukkan angkanya, tadi F-nya itu 30 dan SO-nya adalah 80. Kita samakan penyebutnya, 240 dibagi 30 adalah 8, 240 dibagi 80 adalah 3, sehingga S1/SI sama dengan 5/240, sehingga SI-nya adalah 240 dibagi 5 sama dengan 48 cm. Berikutnya kita cari perbesaran bayangan dan tinggi bayangan. Rumusnya, M sama dengan mutlak SI per SO. SI-nya tadi sudah kita cari 48 cm, SO-nya 80 cm. Ini kita perkecil, 48 dibagi 8 adalah 6, 80 dibagi 8 adalah 10. Sehingga perbesaran bayangannya adalah 3/5 atau 0,6 kali. Tinggi bayangan, rumusnya adalah M kali HO, 3/5 dikali 12 cm sama dengan 7,2 cm. Kemudian lukisan dan sifat-sifat bayangan, kita lihat, gambarkan dulu. Nah, sekarang kita lihat tadi dari soal, jarak fokusnya adalah 30, sehingga 2F2 itu pasti 60. Dan dari soal diketahui jarak bendanya itu adalah 80 cm. Jadi sudah pasti bendanya berada di belakang 2F2. Kita gunakan dua sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama,
akan dibiaskan melalui F1. Sinar datang melalui O akan diteruskan. Nah, ini perpotongan sinar bias itu akan menghasilkan bayangan. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Ibu tentang lensa cembung. Kalian bisa mempelajarinya dengan baik, dan kalau kalian lupa atau kurang jelas, kalian bisa mengulang video tersebut. Dan kalau memang masih belum mengerti, kalian bisa menghubungi Ibu. Terima kasih, selamat mengerjakan soal-soal dalam Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah!